Perkenalkan, nama saya Siva. Saya sebagai moderator di kelompok 5 yang akan menjelaskan analisis perencanaan laba PT Daecang Automotive Indonesia yang beranggotakan yang pertama ada Fitri Novita Setiani, yang kedua ada Anna Puspasari, yang ketiga ada Elsa Mediana De Panjaitan, yang keempat ada Indriarti Wahyuni, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sifayari Helmi. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh saya sendiri. Analisis perencanaan laba. Yang pertama, perencanaan laba adalah proses di mana manajemen menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai target laba perusahaan. Proses ini menetapkan tujuan laba yang ingin dicapai dan menentukan strategi serta prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan untuk membuat keputusan terkait anggaran penjualan dan biaya. Manajemen perusahaan perlu memahami bagaimana perubahan biaya dan volume dapat mempengaruhi laba. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi laba. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya produksi, harga penjualan produk, dan volume penjualan. Guna memperoleh keuntungan maksimal, manajemen bisa mengambil beberapa tahap seperti: pertama, biaya operasional ditekan seminimal mungkin dengan menjaga tingkat harga penjualan serta volume penjualan. Yang kedua, tingkatan harga jual yang ditentukan berdasar pada keuntungan yang diinginkan. Dan yang terakhir, volume penjualan yang ditingkatkan semaksimal mungkin. Analisis biaya volume laba berfungsi sebagai alat untuk merencanakan keuntungan dengan menghubungkan biaya, volume, dan keuntungan perusahaan. Analisis ini memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan keuntungan dengan fokus pada volume penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan produk. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan beberapa alat analisis berikut. Yang pertama ini ada analisis titik impas atau break even point dengan rumus break even point atau BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Baik, slide selanjutnya adalah perencanaan laba. Pengertian dari perencanaan laba adalah rencana yang dijelaskan secara kuantitatif dalam hal keuangan untuk menentukan tujuan laba yang ingin dicapai. Lalu, perencanaan laba memiliki beberapa manfaat dan keunggulan, di antaranya adalah yang pertama, menyediakan pendekatan terarah untuk membantu administrator menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua adalah mengarahkan manajemen untuk mempertimbangkan keputusan dengan cermat. Yang ketiga adalah menciptakan suasana organisasi yang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan manajemen di semua tingkatan. Lalu slide selanjutnya ada analisis cost volume profit atau CVP, yaitu media yang bisa membantu merencanakan dan mengambil keputusan sebab akan memberikan penekanan terhadap hubungan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Lalu ada rumus untuk menganalisis CVP, yaitu penjual dalam satuan rupiah, yaitu biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan rasio margin kontribusi. Lalu ada rumus untuk penjualan satuan unit, yaitu biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi rasio margin kontribusi secara unit. Selanjutnya ada margin kontribusi, yaitu sebagai selisih yang didapat dari perhitungan dengan mengurangi seluruh biaya variabel, produksi atau non-produksi dari total penjualan. Apabila margin kontribusi tidak mampu menutupi biaya tetap, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Rumus untuk mendapatkan margin kontribusi adalah rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan lalu dikali dengan 100%. Akan membahas analisis titik impas atau break even point yang disingkat dengan BEP. BEP digunakan manajer perusahaan untuk menentukan volume penjualan dan produksi berapa perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Rumus BEP adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Analisis BEP adalah pendekatan perencanaan keuntungan yang didasarkan pada hubungan antara biaya dan pendapatan penjualan.
Asumsi yang mempengaruhi analisis BEP adalah yang pertama, variabilitas biaya diasumsikan mengikuti pola perilaku yang diharapkan. Kedua, harga jual produk diasumsikan tetap pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda. 3. Kapasitas produksi pabrik dianggap konstan. 4. Harga faktor produksi diasumsikan tidak berubah. 5. Efisiensi produksi diasumsikan tetap. 6. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir diasumsikan tidak signifikan. 7. Komposisi produk yang terjual diasumsikan tidak berubah. Ke-8. Volume adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya. Selanjutnya, analisis penelitian break-even point. Perhitungan titik impas sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi keseluruhan. Perhitungan titik impas 2022 sama dengan Rp14.580.000 per 65,64%. Perhitungan titik impas 2022 sama dengan 22.212,065 sekian. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui nilai titik impas dalam rupiah sebesar 22.212,065 rupiah. Berarti perusahaan pada tahun 2022 berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut. Untuk mencapai titik impas, margin kontribusi yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 65,64%. Perolehan margin kontribusi cukup baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Kemudian penjualan yang terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp45.540.000. Selanjutnya ada tabel PT Daecang Automotive Indonesia. Laporan laba kontribusi tahun 2023. Penjualan dengan jumlah Rp45.540.000 dengan persen 100%. Yang kedua ada dikurangi biaya variabel, yaitu Rp15.650.000 dengan persen 34,37%. Selanjutnya ada margin kontribusi dengan jumlah Rp29.890.000 dengan persen 65,64%. Ada juga dikurangi biaya tetap, yaitu Rp14.580.000. Laba bersihnya ada di Rp15.310.000. Analisis data penelitian break-even point. Perhitungan titik impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi keseluruhan. Perhitungan titik impas pada tahun 2023 sama dengan 13.245 juta dibagi 66,25%. Hasilnya adalah 19.992.462.830,19 rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui nilai titik impas dalam rupiah sebesar 19.992.452.830,19 rupiah. Berarti, perusahaan pada tahun 2023 berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Margin kontribusi yang diperoleh pada tahun 2023 naik sebesar 0,61% menjadi 66,25%. Kenaikan margin kontribusi ini disebabkan oleh penurunan biaya variabel tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perolehan margin kontribusi tahun ini juga baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Kemudian penjualan yang terjadi pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp45.340.000.000. Analisis data penelitian break-even point. Dari data yang diperoleh dari laporan keuangan PT Daecang Automotive Indonesia, maka hasil perhitungan break-even point-nya yaitu ada di tabel 4.3. Tabel 4.3 merupakan laporan laba kontribusi PT Daecang Automotive Indonesia pada tahun 2024. Tabel ini berisi data penjualan dengan jumlah Rp40.540.000.000 yang berarti di 100%. Lalu dikurangi dengan biaya variabelnya dengan jumlah Rp14.570.000.000 yang berarti sebesar 35,93%.
Lalu ada margin kontribusinya sebesar 25.970 juta yang berarti di 64,06%. Lalu dikurangi dengan biaya total berjumlah 13.200 juta rupiah. Jadi, laba bersih yang diterima adalah 12.770 juta rupiah. Analisis data penelitian break-even point. Perhitungan titik impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi keseluruhan. Perhitungan titik impas pada tahun 2024 sama dengan 13.200 juta rupiah dibagi 64,06%. Hasilnya menjadi 20.605 juta 682.173 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui nilai titik impas dalam rupiah sebesar 20.605 juta 682.173 rupiah. Ini berarti perusahaan pada tahun 2024 berhasil untuk menutupi semua biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Margin kontribusi yang diperoleh pada tahun 2024 turun sebesar 2,19% menjadi 64,06%. Penurunan margin kontribusi ini disebabkan oleh penurunan biaya variabel tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah tahun 2024, penjualan juga mengalami penurunan menjadi 40.540 juta rupiah. Meskipun begitu, perolehan margin kontribusi tahun ini sudah cukup baik karena melebihi nilai dari biaya tetap. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.